Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu yang Allah muliakan, bapak-bapak, sahabat sekalian yang sama-sama hadir di tempat ini. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan mengumpulkan kita di pagi yang cerah ini. Dan ibu-ibunya sudah seger-seger. Seragam lagi seueur. Aya nu beureum hideung. Aya anu biru tiungna. Aya anu tepuguh seragamna. Oh enggak, saya ngeliat dulu. Ya. Jadi artinya kan ada yang seragam tapi seragamnya tepuguh gitu. Sebagainya. Saya juga tadinya bingung mau pakai seragam apa ya. Dalam benak saya yang ngaji itu paling sekitar 30-40 orang lah. Karena kemarin di Ibu-Ibu Al-Kausar pas kadieu Allah meniheurin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat sadayana. Dan tadi semangat sekali Pak Ketua DKM menyambutnya. Based on Quran. Biasanya based on duit biasanya. Sekarang kita akan based on Quran. Ibu bapak yang Allah muliakan, saya ingin menyampaikan materi ringkas lah, singkat. Insya Allah dugi ke jam 2 lah paling tidak ya. Insya Allah. Tapi saya udah kasih tahu Bu RW tadi, aduh sangu bilih ka Bujang Tiis. Yang nunggu di situ saja banyak Bu. Kenapa sieun ku ucing teh dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan yang nunggu sangu kedengar yang saya sampaikan. Kita akan membahas tentang bagaimana menikmati puasa Ramadan. Walaupun ini ada penting saya sampaikan. Besok kita akan bertemu dengan perbedaan awal Ramadan. Ada yang menetapkan tanggal 18 dan kemudian ada yang mungkin pemerintah bersama ormas-ormas Islam yang lain akan menetapkan tanggal 19. Tidak harus jadi pertentangan, biarkan itu jadi hazanah yang memperkaya pengalaman kita berinteraksi antar umat Islam di Indonesia. Andaikan boleh ya, andaikan teh berarti tidak boleh. Andaikan boleh, saya akan puasa memulainya yang paling akhir, lebarannya paling awal. Tapi kan tekenging, tidak boleh. Karena itu saya juga tidak mungkin mengajarkan itu pada ibu bapak. Tapi yang akan jadi materi kita adalah menikmati puasa Ramadan. Mudah-mudahan bisa nampak jelas. Dan kita sedang dalam kondisi munggah. Kebetulan kita bersama di Masjid Al-Kausar. Saya ingin ngajak ibu-ibu, dangukeun sajalah insya Allah. Perhatikan dengan baik. Mudah-mudahan seperti disampaikan tadi dengan semangat oleh Pak Ketua DKM. Ini jadi guidance. Jadi panduan bagaimana berRamadan dengan baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridon au ala saparing fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Ini yang insya Allah sepertinya sangat relevan dengan yang disampaikan Ketua DKM tadi. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan. Bulan Ramadan itu ibu bapak adalah bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Dalam penjelasan hadis-hadis Nabi SAW,
Al-Quran itu turun seperti yang kita miliki sekarang, 30 juz, 114 surat, 6.320 sekian ayat, sekaligus turun. Urutan suratnya juga begitu, dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas, diterima oleh Jibril alaihissalam, dibawa dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah. Itu Al-Quran turun pertama kali. Kemudian dari Baitul Izzah diturunkan secara bertahap melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dalam kurun waktu 23 tahun. Dicicil dari mulai surat Al-Alaq 5 ayat pertama sampai dengan, ini berbeda para ulama di sini, sampai dengan surat Al-Maidah ayat ketiga kalau tidak salah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Sebagian ulama menyebutkan ini ayat terakhir Al-Quran. 23 tahun. Yang kemudian kembali disusun seperti sebelumnya pernah diturunkan. Jadi ada versi 2 kali turun. Ayat ini sedang menjelaskan bahwa kenapa Ramadan menjadi demikian penting, karena di bulan Ramadan Al-Quran turun untuk pertama kalinya. Baik yang turun dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah ataupun yang diturunkan melalui perantaraan Jibril alaihissalam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan isi Al-Quran disebutkan hudal linnas, sebagai guidance bagi manusia, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, sekaligus jadi penjelasan. Jadi bukan cuma petunjuk, tapi ada penjelasannya. Kalau petunjuk itu ibu-ibu dari sana ada pelang, misalkan Masjid Al-Kautsar, mengira-ngira lah kalau yang belum pernah, sebelah sana Masjid Al-Kautsar. Begitu kemudian sampai di Al-Kautsar banyak petunjuknya. Ini barangkali kamar mandi, ini sekretariat, ini perpustakaan. Nah, Al-Quran memberikan penjelasan dari petunjuk itu supaya makin jelas. Bahkan bukan cuma penjelasan, bukan cuma bayinat, tapi juga bayinatnya itu minal huda wal furqan, yang bisa menjadikan petunjuk itu dipahami lebih baik sehingga menjadi furqan, jadi pembeda antara yang hak dengan yang batil. Sebetulnya tentang Al-Quran ini sampai situ. Tapi karena ini tentang Ramadan, bulan yang dipilih jadi istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala karena Al-Quran turun, maka kemudian Allah memberikan penegasan tentang Ramadan. Famang syahida minkumus syahra falyasum. Siapapun yang hadir menjadi saksi Ramadan itu datang kepada mereka, falyasum, hendaklah dia berpuasa. Wa man kana maridon au ala safarin, tapi kalau ketika Ramadan itu datang dia sakit, nggak dijelaskan Bu sakitnya, sakit saja. Au ala safarin, atau sedang dalam perjalanan, fa'iddatu min ayyamin ukhar, dia tidak mampu berpuasa seperti seharusnya, maka hitung puasa yang dia tinggalkan itu untuk dibayar di hari yang lain. Kenapa boleh tidak puasa ketika sakit? Tidak dijelaskan sakitnya dalam ayat ini. Kenapa boleh tidak berpuasa ketika perjalanan? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul us. Allah berkehendak menjadikan syariat puasa, syariat Islam yang dijelaskan dalam Al-Quran ini sebagai kemudahan, bikin kamu mudah, bukan sebagai kesulitan. Yusrun kemudahan, usrun adalah kesulitan. Kalau sudah sampai pada pemahaman itu, walitukmilul iddata, sempurnakan puasa teh. Jadi puasa kita harus sempurna. Apa yang dimaksud sempurna itu? Kalau hari demi hari harus dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ibu tekenging puasana lebih dari terbenam matahari. Abdi mah kiatan Pak Ustad, kayak bade bukana Isya. Tekenging.
tidak jadi sempurna puasanya. Puasa jadi sempurna seperti dicontohkan Nabi. Bersegeralah berbuka ketika matahari sudah terbenam. Jadi indikatornya matahari terbenam. Ini nama gampilnya atau saya jadwal dan lain sebagainya. Sama juga puasa tidak boleh dimulai dari sebelum fajar. Abdi mah kiatan Pak Ustad, tos biasa hirup susah ripuh puasa. Puasana teh ti ba'dal isya. Duwi ka isya deui. Ada puasa yang begitu, Bu. Namanya kalau tidak salah puasana teh mati geni. Mati itu artinya mati, geni itu artinya api. Jadi mun mautna diduruk dina seuneu kikituan teh. Teu aya ti dituna. Allah ingin memberikan kemudahan. Artinya kalau ibu sedang sakit boleh nggak puasa menurut ayat ini. Kalau sedang perjalanan boleh tidak puasa. Tapi diganti di hari yang lain. Dan itu sebagai syariat yang memudahkan kepada kalian, tidak menyulitkan. Sempurnakan puasa itu walitukabirullaha ala mahadakum. Kemudian besarkan nama Allah. Karena itu ditutupnya setelah sempurna bulan puasa itu dengan takbiran. Takbiranlah dengan membesarkan nama Allah ala mahadakum, atas hidayahnya, petunjuknya kepada kalian. Mudah-mudahan dengan puasa yang sempurna la'allakum tashkurun, kalian menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur. Itu ayat yang akan kita kaji. Saya ingin menjelaskan tentang betapa dahsyatnya puasa. Kata Nabi SAW, setiap perbuatan manusia, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah asyru amthaliha ila sab'i mi'atin di'fin. Dilipat gandakan balasannya. Ibu hadir ke sini. Kalau ini sebagai kebaikan, perbuatan baik, Allah melipat gandakannya minimal 10 kali lipat sampai dengan sab'u mi'ah, 700 kali lipat. Illa saum, kata Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi, kecuali puasa. Apa artinya pakai kecuali? Kalau puasa hitungannya bukan 10 sampai 700 kali lipat. Tapi tidak ada hitungan yang bisa menjelaskan betapa besarnya aktivitas ibadah, wabil khusus puasa di bulan Ramadan. Saking besarnya. Fa innahu li, sesungguhnya berpuasa itu hitungannya ada padaku. Wa ana ajzi bihi, dan aku Allah yang akan membalasnya. Kenapa? Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia tinggalkan syahwatnya, dia kendalikan hawa nafsunya, dia kendalikan makanannya min ajli, demi aku. Mungkin ibu-ibu belum sepenuhnya menangkap betapa istimewanya puasa, karena seolah-olah dengan kalimat ini Allah tuh nyebut begini, betapa luar biasanya hambaku yang berpuasa, karena dia meninggalkan makan minum, dia mengendalikan syahwatnya, mengendalikan nafsunya, demi aku. Allah senang banget. Hampir kalau diperbolehkan, saya gunakan analogi, ibu kebayang ada orang yang mencintai ibu sepenuhnya. Neng teh jantung hatiku. Teh teh aya deui neng, iwal tika neng bogoh teh. You are my everything. I can live without you. Pokoknya mah neng teh segalanya neng. Kalau neng tersenyum dunia teh cerah neng. Kalau neng kemudian cemberut dunia seolah-olah menjadi mendung. Perhatiannya pada ibu khusus. Kapan saja ibu butuh dia ada. Disebut lagi suami siaga. Siaga we teu ka mana-mana. Luar biasa cintanya. Dia korbankan waktunya, dia korbankan pikirannya, dia curahkan tenaganya semuanya untuk ibu seorang. Manya ibu teu nyaah kanu kitu. Da pasti moal aya nu siga kitu. Secara umum kan tidak mungkin ada orang. Tapi andaikan ada orang yang demikian luar biasa mencintai kita,
mencurahkan pikiran, tenaga, dan hartanya untuk kita, tidak mungkin ibu tidak akan menyayanginya. Ibu teh mungkin sambil nyanyi, engkau anugerah bagiku. Ini analogi, Bu. Betapa Allah senang dengan orang yang berpuasa karena Allah. Dia tinggalkan makan minumnya, padahal makan ada tersedia, bisa dia beli, bisa dia siapkan, tapi dia tinggalkan makan minum. Li ajli, karena aku, kata Allah, karena itu aku yang membalasnya. Dengan kata lain, saya sedang menyebutkan betapa luar biasanya puasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan 700 kali lipat. Kalau pakai bahasa Al-Qur'an disebutnya dengan bighairi hisab, unlimited, teu aya etanganana. Sama seperti cinta seorang ibu kepada anak, nggak bisa dihitung. Karena itu nggak boleh ibu hitung-hitungan sama anak. Mana apal digedekeun ku urang, sok hitung ku maneh. Pugu tuh bisa dihitung, titah ngitung. Dia bisa dihitung cinta ibu sama anak itu. Kalau cinta istri pada suami mungkin bisa dihitung. Di mana ngitungnya? Kalau ada uang abang, tuh kan sanes abdi. Kalau tidak ada uang, oke, ini yang pertama. Tadi disampaikan tuh lewat pengantar ketua DKM, siap ya kita perbaiki kondisi hidup kita lewat puasa. Luar biasa puasa teh. Sok ibu-ibu yang merasa, aduh ya berat badan sudah tidak sesuai lagi, bisa tuh diperbaiki lewat puasa. Terpercanten? Perbaiki gaya hidup kita, perbaiki lewat puasa. Walaupun catatan yang ada, menurut BPS, tapi ini datanya 2015 saya miliki. Setiap bulan Ramadan, menurut data dari BPS, tingkat konsumsi masyarakat Indonesia meningkat 30-70%. Jadi justru tiap bulan puasa sanes beki bager kahayang teh, tapi beki seueur. Di jam 5 tos ngumpulkeun cendol, batagor, goyobod, roti kumpulkeun. Kemudian sok hayang naon ditataan sampai di absen. Demikian banyak. Bahkan ada seorang seorang motivator yang nyampaikan begini ke para pesertanya. Ibu bapak, tiap Ramadan itu kalau bisa setiap hari menunya itu berubah-ubah. Jangan ganti-ganti supaya makin semangat makan dan sebagainya. Ya Ramadan dipikiran dahar we jeung dahar menu. Kalau ibu baca tentang Ramadannya Nabi, ibu tahu Nabi buka dengan apa? Dengan kurma, air zam-zam. Setiap hari selama bulan Ramadan. Jadi angkat Kapolda, diangkat. Sebentar pisan Bu. Lagi ngaji. Ngaji Dal Kausar, ya. Terus. Kalau panjang nanti jadi panjang. Mungkin ada ibu-ibu yang bilang, Ustaz ning sieun ku istrina. Henteu Bu. Saya enggak takut sama istri tuh ibu. Suudon. Cuman istri saya pemberani Bu. Luar biasa. Saya sambung Bu. Ibu-ibu yang Allah muliakan, bapak-bapak yang saya hormati, sekali lagi betapa luar biasanya puasa Ramadan. Ulah dugika hancur nih puasa kita. Saya sambung, lihat betapa luar biasa anugerah Allah kepada orang-orang yang berpuasa. Lis-shaimi farhatan. Bagi yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, kebahagiaan pertama ketika buka. Mayoritas kita, mudah-mudahan semuanya, ketika buka tuh bahagia. Aduh alhamdulillah. Di jam 5:30 nungguan kolak ya we. Tungguan. Dari 5:30 ditungguan. Bahkan ada acara yang demikian tinggi ratingnya, ngelehkeun sinetron, ngelehkeun sepak bola, yaitu acara adzan maghrib. Ditungguan semua. Sebelum menit euy, radio setel, TV setel. Berapa menit lagi? Begitu adzan, Allah sudah dilupakan, langsung habak dan sebagainya. Luar biasa tuh. Bulan itu menjadi bulan di mana kita sangat merindukan adzan maghrib. Itu kebahagiaan pertama, bahagia ketika buka.
Karena itu ibu-ibu kedah siap. Sesulit apapun hidup besok bulan puasa, kedah bahagia ketika buka. Ibu teh bahagia we ketinggali, pura-pura bahagia we. Lamun susah mah gitu ya. Tapi ini janji Allah Subhanahu wa taala Nabi. Yang pertama bahagia ketika berbuka. Yang kedua nih yang belum tentu dirasakan. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bahagia ketika bertemu dengan Tuhannya. Kapan? Nanti. Setelah kehidupan di dunia berakhir, kita akan bertemu dengan Allah. Ada yang bertemu dalam keadaan duka, nestapa dan derita. Ada yang bertemu dengan Allah dalam keadaan bahagia. Siapa? Yaitu orang yang berpuasa. Saya kutipkan penjelasannya supaya mendapatkan rincian lebih detail. Lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Ini potongan ayat Quran surat Yunus. Surat ke-10 ayat 26. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, al-husna, ada pahala yang terbaik, wa ziyadah, dan tambahannya. Kalau berbuat baik tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tapi bagi orang berpuasa ziyadah, ada tambahannya, balasannya, bukan hanya 700 kali lipat. Apa tambahannya? Dalam tafsir Ibnu Katsir, tambahannya itu yang disebut ziyadah selain masuk surga itu adalah bertemu dengan Allah dan melihat wajah Allah. Satu di antara yang tidak akan pernah bisa dibayangkan oleh kita. Seperti apa, bagaimana, siapa sejatinya Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain disebutkan lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Bagi mereka penghuni surga itu ma yasha'un, apapun yang mereka inginkan Allah sediakan fiha di dalam surga, waladaina mazid. Dan bagi orang-orang terutama yang berpuasa, di sisi kami ada tambahannya. Sekali lagi dalam tafsir Ibnu Katsir, tambahannya ini disebutkan adalah bertemu dengan Allah. Allah menampakkan wajahnya. Mari kita lihat penjelasan lebih lanjut. Dari sahabat Suhaib bin Sinan radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah qala yaqulullahu tabaraka wa ta'ala turiduna syai'an azidukum fayaquluna alam tubayyid wujuhana alam tudkhilnal jannata wa tunajjina minan nar qala fayakshiful hijaba fama u'tu syai'an ahabba ilahim min nadhari ila rabbihim azza wajal thumma tala hadhil ayah lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bapak Ibu, perhatikan bagaimana hadis ini menjelaskan yang disebut tadi dengan kebahagiaan ketika bertemu dengan Tuhan. Yang kedua bagi yang puasa. Jika penghuni surga, insya Allah termasuk kita, sudah masuk surga. Nanti Allah akan menyapa kita, suaranya saja. Allah bertanya kepada kita, apakah kalian para penghuni surga menginginkan tambahan dari kenikmatan surga? Jawaban penghuni surga, ya Allah, sudah demikian luar biasa kenikmatan ini. Engkau sudah menjadikan demikian bercahaya wajah kami. Pami ayeuna mah glowing, tapi glowingnya glowing buatan. Anu rumek ditambal. Anu apa ya? Yang teparuguh juga diperbaiki dengan kosmetik, dengan treatment dan lain sebagainya. Nanti di sana penghuni surga akan menyebutkan sama Allah, alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau sudah jadikan wajah-wajah kami bercahaya? Alam tudkhilnal jannah, bukankah engkau sudah masukkan kami ke surga? Wa tunajjina minan nar, sudah engkau selamatkan kami dari neraka. Tapi kemudian Allah menunggu lagi jawaban mereka. Ketika mereka merasa sudah demikian luar biasa kenikmatan, fayaksipul hijab, Allah singkapkan hijab, penghalang dari wajahnya sehingga nampak jelas. Kata Nabi, seperti engkau melihat bulan purnama di waktu langit cerah. Ada yang tidak jelas lihat bulan purnama kalau langit cerah?
jelas tanpa penghalang dari anak-anak, orang dewasa yang di pantai, yang di gunung, lihat dengan sangat jelas. Sehingga disebutkan di sini, fama'utu syai'an ahabba ilahi minan nadhari ila rabbihim azza wajal. Penghuni surga tidak pernah demikian mencintai sesuatu melebihi cinta mereka ketika menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah langsung. Sepanjang hidup kita di dunia, kita tidak akan pernah bisa melihat Allah langsung. Hanya meyakini bahwa Allah melihat kita. Kata Nabi begitu. Anta budullah ka'annaka tarah fa ilam takun tarah fa innahu yarak. Engkau ibadah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak bisa melihat karena enggak mungkin melihat Allah, fa innahu yarak, yakinkan bahwa Allah melihat kita. Tapi nanti kalau puasa kita diterima, puasa kita termasuk puasa yang mabrur dalam konteks fikih, maka Allah akan berkenan memberikan kebahagiaan pada kita bertemu dengannya langsung tanpa hijab, tanpa penghalang. Dan ini yang luar biasa, seluruh kenikmatan surga enggak punya makna apapun. Karena itu wajar. Mungkin ibu pernah baca ada orang yang menyebutkan surga nu hebat, indah juga. Tidak akan lebih indah dibanding Allah Subhanahu wa taala. Hanya susah memang untuk dibayangkannya, susah. Kenapa? Kata Nabi SAW, ma'udunun sami'at, tidak akan pernah terlihat oleh mata. Ma'udunun sami'at, tidak akan pernah terdengar oleh telinga. Wala ainun ra'at, tidak akan pernah terlihat oleh mata. Wala khatarat fi qalbil bashar, tidak pernah terlintas dalam benak manusia. Bagaimana indahnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengira-ngira saja mual tiasa. Tetapi boleh mengira-ngira. Indah luar biasa. Kenikmatan surga saja tidak bisa kita bayangkan dan lain sebagainya. Tsumma tala hadil ayah. Kemudian Rasul membaca ayat tadi. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan ada balasan yang baik. Wa ziyadah. Bagi yang berpuasa ada tambahan balasannya. Karena ini demikian penting, maka saya sampaikan pada ibu bapak, tolong ajak ya orang-orang yang kita sayangi untuk bisa menikmati puasa. Tidak mungkin puasa akan dilakukan dengan baik kecuali kita menikmatinya. Seluruh ibadah itu ibu bapak targetnya harus sampai pada kondisi dinikmati. Ibadah apa? Ibadah apa saja, baik ibadah mahdoh maupun gair mahdoh. Punya anak, kalau tidak bisa dinikmati, terus jadi fitnah yang menghancurkan kebahagiaan kita dari hari ke hari. Abdi mah Pak Ustad gaduh budak teh beuki deuleuh bagi soleh, beuki pika sebeleun. Biasa kan, terem pika sebeleun itu akrab dengan ibu-ibu mah. Boga budak pika sebeleun, boga salaki pika sebeleun, boga mitoha pika sebeleun, boga babaturan gak sebelen, boga guru ngaji manyawe teu teuingeun. Tapi biasanya kalau terjadi seperti itu hanya terjadi pada satu orangnya, tak orang anu pika sebelen. Tidak mungkin dia akrab dengan pika sebelen kecuali manehna pika sebelen. Jadi kalau ibu ketemu begitu langsung introspeksi. Nah hanya boga saleh pika sebelen, boga abdi pika sebelen. Introspeksi. Nah, hayu boga mitoha pika sebeleun, bawa-bawa abdi minantuna pika sebeleun. Seluruh ibadah kita sekali lagi gair mahdoh ataupun mahdoh. Mahdoh itu khusus kayak sholat, puasa, haji, kurban sebagainya. Gair mahdoh itu umum kayak berumah tangga, sekolah, nuntut ilmu, bertetangga, bekerja sebagainya. Harus sampai pada satu titik di mana yang dilakukan itu dinikmati. Ngawas dinikmati. Ngacuki kan dinikmati. Ibu teh ngaca, urang meni geulis kieu, pantes. Tapi begitu ingat cicilanana, can lunas misalkan ini mah ya, misalkan. Nikmati berbusana yang baik, nikmati berkeluarga yang baik. Nah, dalam konteks ini ibu-ibu nikmati berpuasa kita. Kalau orang yang menikmati nanti akan lebih mudah meyakinkan orang lain. Jika ibu resep seblak, ngajak anak ayo, antar mamah, orang nyeblak. Di mana mamah tuh di ditu,
Getet ti kopopor mah leumpang deui. Jauh teh mah henteu deukeut ka Sayati, jauh atunya. Tapi karena senang dengan seblak itu ibu ngajak anak, nepi ka lutlet kesan budakna. Hayo neng, mama teu ngeuna esok kita terus. Diyakinkan anaknya sampai 7 kali untuk datang ke situ, nepi ka utah ongkek supaya dia yakin bahwa ini enak. Kenapa? Selera ibu sudah sama dengan dagangan itu enak. Kalau untuk dagangan kita bisa ngajak anak, bisa ngajak keluarga menikmatinya, masa untuk urusan ibadah yang demikian luar biasa pahalanya kita tidak bisa meyakinkan anak kita. Saya bu jadi senang makan jengkol kapungkur kupun biang. Orang Sunda teu wani makan jengkol sok. Jengkol teh ieu teh nikmat makan jengkol. Tapi kesini saya tidak lagi makan jengkol karena sudah bisa berpikir lagi, tidak selalu yang nikmat itu harus dikonsumsi dan lain sebagainya. Tapi ibu saya berhasil bu meyakinkan bahwa jengkol itu nikmat. Mungkin ibu-ibu juga berhasil meyakinkan kepada anak-anak kita, kepada pasangan sebagainya, sesuatu yang ibu senangi itu juga disenangi oleh mereka. Lewat penjelasan itu saya sedang ngajak ibu-ibu yakinkan besok lusa orang-orang tersayang yang selalu ada dalam kehidupan kita, mau tidak mau pasti ada dalam kehidupan kita. Yakinkan mereka bahwa berpuasa itu nikmat. Kenapa? Kalau tidak bisa menikmati, ripuh. Harus bangun sahur. Gampang tidak kira-kira bangun sahur? Sulit bu. Anu hudang sahur bari kieu. Da harga bari duapan. Huapan ku indungna. Gak apa-apa, resiko jadi ibu. Dalin budak batur, budak sorangan. Huapan. Efek salaki ge sarua. Huapan. Keun wae da salaki ibu-ibu, sare salaki batur. Wayahna huapan. Efek ibu ge sarua. Bayangkan kalau ibu-ibu tidak bisa bangun sahur, apa yang terjadi? Gak ada yang sahur. Jadi ibu-ibu punya peran sangat sentral. Nanti begitu juga untuk bisa buka dinikmati. Ditanya anaknya, mau makan apa? Saya mau ini, tataan satu-satu disiapkan. Makanya mungkin bisa 3, 4, 5 sampai puluhan kali lipat pahala ibu-ibu saat puasa itu. Karena aktivitasnya jauh lebih luar biasa dibanding bukan ibu-ibu. Abdi makan kadang-kadang tinggal bangun makan. Tapi di saya kan kadang-kadang beri amak-amak keting dari lawai hudang dan sebagainya. Misalkan luar biasa ibu-ibu. Nikmati momentum itu karena pernah saya sampaikan duka di dia, duka di masjid sebelah. Salah satu cita-cita kita bersama, kedah sami nih, nggak boleh beda. Satu di antara cita-cita kita bersama adalah bisa masuk surga babarengan. Canak bu, mitohan nepi ka sabeleun canak ka surga. Caroge nu pika sabeleun canak ka surga. Budak nu pika sabeleun canak ka surga. Babaturan nu pika sabeleun canak ka surga. Dan peluang itu besar bagi orang-orang yang berpuasa dengan baik sehingga dia mendapatkan tidak cuma surga tapi tambahannya. Kalau lihat ibu-ibu mah insya Allahnya, aduh ahli surga ngumpul. Insya Allah cerah-cerah. Mudah-mudahan sama tanah enggal lunas. Kalau yang punya utang, kemudian kegalauannya segera hilang. Yang terakhir ibu-ibu yang Allah muliakan, ini slide terakhir. Nabi SAW menyebutkan, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Siapapun yang senang bertemu Allah, Allah senang bertemu dengannya. Siapapun yang benci bertemu Allah, Allah benci bertemu dengannya. Ada dua makna bertemu Allah itu. Yang pertama maknanya kita punya kerinduan sangat besar untuk bertemu Allah dalam kondisi yang menyenangkan nanti di akhirat. Dan salah satunya lewat puasa yang kita tempuh. Tadi dua kebahagiaan, pasti itu didapatkan kebahagiaan buka, kebahagiaan bertemu. Itu yang pertama maknanya. Benci berarti kita tidak suka bertemu dengan Allah nanti di akhirat dan lain sebagainya. Makna kedua bertemu dengan Allah itu adalah kita selalu berikhtiar untuk melaksanakan perintah-perintahnya kepada kita ketika kita hidup di dunia. Kita senang bertemu bulan Ramadan karena bertemu dengan perintah Allah. Alhamdulillah puasa diberi umur deui Gusti nuhun, abdi tos saberapuluh kali ketemu lagi puasa. Karena banyak orang
yang bertemu bulan puasa dalam kondisi tidak sehat. Bahkan sudah tiada kamari mah aya si bapak puasa teh. Aya nama si bapak teh aya tuh. Luar biasa. Allah memberikan. Senang kita. Saat ketemu waktu sholat kita senang. Alhamdulillah masih tiasa sholat duhur, masih tiasa sholat asar. Apalagi nanti Ramadan. Seluruh sholat itu menjadi demikian luar biasa. Ibu sholat duhur sebanding dengan 70 kali sholat duhur di bulan yang lain. Ibu sholat maghrib sebanding dengan 70 kali sholat maghrib di bulan yang lain. Ibu sholat sunnah setara dengan sholat fardu di bulan yang lain. Luar biasa bulan Ramadan itu. Sedekah juga sama. Sedekah sunnah kita setara dengan sedekah wajib. Apa sedekah wajib? Zakat misalkan. Zakat kita 70 kali dibanding zakat di luar bulan Ramadan. Karena itu ada orang-orang tertentu khusus, saya mau bayar zakatnya bulan puasa aja, walaupun bukan zakat fitrah. Di bulan, karena pahalanya luar biasa. Kebaikan kita juga demikian luar biasa. Lewat slide terakhir ini, saya sedang mengajak ibu-ibu semua, bapak-bapak semua, kita tingkatkan kecintaan kita pada Allah. Lewat kesiapan melaksanakan perintahnya, ngaji perintah Allah. Kalau berumah tangga perintah Allah bukan? Berumah tangga perintah Allah. Mengabdi pada suami perintah Allah bukan? Jadi walaupun pika sebelen bu, tetep aja kedah ngabdi. Nya mulain perintah Allah dicekek sia keur sare. Tetap ini perintah Allah. Ngurus anak walaupun capek repot kadang-kadang pika sebelen, tapi ini perintah Allah. Kita senang melaksanakan perintah Allah. Pak Ustadz bet abdi wae nu dikiekeun teh nah kacaroge abdi henteu. Mun aya mau abdi di papatahan sami. Kalau ada sekarang saya nasihati juga. Ini saya kutipkan satu hadis dari kitab, nama kitabnya adalah Mukhtarul Ahadis, hadis-hadis pilihan. Jumlah hadisnya 1000. Kitab ini khas bu, dari alif sampai iya disusun hadis itu. Hadis yang alif mungkin ada 50, hadis yang ba sekian. Ada 2 hadis saya kutipkan. Saya lupa redaksi hadisnya, hanya terjemahannya saja. Seorang suami yang menggendong istrinya diampuni dosanya seberat tubuh istrinya. Jadi kalau ada suami-suami yang punya istri yang berat badannya lumayan, sering-sering gendong bapak-bapak, insya Allah makin seep dosa walaupun rempok dan sebagainya. Jadi ibu yang merasa berat badan ibu lumayan, bapaknya panggil, bapak kadir. Cek Ustadz Asep tadi ngaji di Al-Kausar, bapak harus gendong ibu. Ameh dihampura dosa. Jadi jangan khawatir, yang ekstra-ekstra itu keren. Yang kedua hadisnya adalah seorang istri yang mencuci baju suaminya, Allah ampuni dosanya sebanyak baju yang dicucinya. Karena itu sing seueur nyuci teh bu. Dihampura dosa. Ini serius, tadi saya sebutkan rujukannya. Ibu tuh bercanten browsing di Google, sekarang mah gampang. Tuh rujukan hadisnya. Apa artinya? Nikmati berumah tangga, nikmati berkeluarga, nikmati seluruh aktivitas hidup kita, karena hayatuna kulluha ibadah. Seluruh hidup kita dalam aspek syariat adalah ibadah. Ibadah mahdoh maupun ibadah ghair mahdoh. Mudah-mudahan puasa besok kita bisa menikmatinya. Dan materi ini menikmati puasa Ramadan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Kita doa ya ibu-ibu ya. Urang ngadoa mudah-mudahan Allah memberikan kita kesiapan, memberikan kita kemampuan untuk bisa melakukan ibadah di bulan Ramadan, terutama puasanya dalam keadaan bisa menikmatinya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim ya azimi sultanik. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma yassir lana fi umurina wa la tu'assir alaina fi hajatina. Allahumma yassir lana fi umurina wa la tu'assir alaina fi hajatina.
Allahumma yassir lana fi umurina wa la tu'assir alaina fi hajatina. Ya Allah, mudahkan urusan-urusan yang kami hadapi, jauhkan kesulitan dari kebutuhan-kebutuhan kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa tilawatil qur'ana wa jami'a ibadatina ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu bapak yang Allah muliakan, mudah-mudahan yang saya sampaikan manfaat. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.